Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat berjumpa. Mari luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 19. Tema, Gembalakanlah dombaku. Bapak Ibu dan saudara-saudara, nats khotbah ini untuk Minggu tanggal 1 Mei 2022, Paskah yang ketiga. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada murid-muridnya untuk ketiga kalinya. Pertama, Yesus memperkenalkan dirinya di jalan. Yang kedua, dalam ruangan yang tertutup. Yang ketiga, di pantai Tiberias, yaitu Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 19. Dalam hal ini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya di jalan, di rumah, di pantai. Berarti Yesus maha hadir di segala tempat tanpa dibatasi oleh ruang, waktu, dan situasi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus hadir di pantai Tiberias. Dia berbicara kepada Simon Petrus. Simon Petrus yang tadinya menggembalakan manusia menjadi murid Tuhan Yesus, tetapi dia kembali kepada profesi semula sebagai penjala ikan. Oleh karena dirasa sebagai pelayan, dia tidak menemukan lagi apa yang dia cari, apa yang dia impikan. Namun satu malam penuh mencari ikan, dia tidak mendapat satu ekor ikan pun. Dalam hal itu Yesus hadir di tepi pantai dan menyapa mereka. Anak-anak, apakah kamu mempunyai ikan? Tetapi mereka menjawab, mereka tidak mendapat seekor ikan pun, meskipun mereka telah menjala ikan satu malam penuh. Kembali Yesus menyuruh mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Saat itu juga Petrus dan teman-temannya menebarkan jalannya, dan puji Tuhan mereka mendapat ikan sejumlah 153 ekor. Dan sebanyak itu, jala itu juga tidak koyak. Dalam hal itu mereka mengetahui bahwa yang berbicara dan yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pada saat itu juga Petrus mengambil pakaiannya, dia langsung berenang ke tepi pantai dan dia menyembah Tuhan. Pada saat Petrus datang, maka Yesus menyapa Petrus dan murid-muridnya, mari sarapanlah. Karena di tepi pantai sudah ada perapian dan sudah ada ikan terpanggang atau terbakar. Siapa yang melakukannya adalah Yesus. Kenapa itu terjadi? Atas kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal itu mereka percaya bahwa Tuhan yang bersama-sama dengan mereka sanggup mencukupkan segala kebutuhan mereka dan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Dalam hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus berlaku seperti Bapa menyambut anak yang hilang. Dari jauh dia sudah menerima anaknya dan mendekat anaknya. Hal ini menjadi kekuatan dan berkat kepada kita semua, bahwa Yesus senantiasa menanti manusia yang mau datang kepadanya, dan dia menyediakan berkat karena Yesuslah sumber berkat itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan Yesus menguatkan, mengingatkan, meneguhkan komitmen Simon Petrus di ayat 15 sampai ayat 19. Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon berkata, iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Untuk kedua kalinya Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau
Simon menjawab, "Iya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau." Untuk ketiga kalinya Yesus bertanya kepada Simon, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Saat itu sedihlah hati Simon akan pertanyaan Yesus, dan dia menjawab, "Iya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertanyaan yang ketiga adalah kembali menguatkan, meneguhkan komitmen Simon supaya sesuai perkataan dan perbuatan, supaya meskipun apa yang terjadi, situasi apapun yang terjadi ke depannya, dia tetap punya pendirian sebagai Kristen, pengikut Yesus, sebagai pelayan yang membawa jiwa baru kepada Tuhan. Tuhan sudah merubah profesi Simon Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di Paskah yang ketiga ini, firman Tuhan mengingatkan kita bersama, memberkati kita bersama, bahwa Yesus Maha Hadir di segala tempat tanpa dibatasi ruang, waktu, situasi. Dimanapun kita berada, ketika kita membutuhkan Tuhan, kita berdoa, saat itu Tuhan hadir. Dan apapun pergumulan kita, Tuhan selalu berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Apapun pergumulan kita, Yesus sudah taklukkan itu. Yesus sudah menang dari maut. Maka apapun pergumulan kita, serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya ada solusi. Semuanya itu bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, apapun kebutuhan kita, Tuhan tahu. Dan karena itu Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia dan percaya kepada Dia, bahwa Dialah sumber berkat itu dan Dialah si pemberi berkat itu. Oleh karena itu, Dia menyediakan makanan kepada Petrus meskipun dia belum meminta, dan meskipun hal itu tidak dipahami dan tidak diketahui. Tuhan memberikan lebih dari yang dipikirkan, bahkan lebih dari yang didoakan. Tapi Tuhan mau kita memberi apa yang kita bisa. Maka Dia berkata, "Bawalah kemari sebagian dari hasil penangkapan ikanmu." Dan saat ini juga Tuhan mau kita memberikan apa yang kita bisa, apakah melalui pengetahuan kita, apakah melalui waktu kita, maupun material kita, apa yang kita bisa berikan kepada sesama kita untuk membantu. Bahkan Tuhan meminta persepuluhan dari kita sebagai dasar rahasia. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap berkat tercurah kepada manusia. Tuhan membutuhkan 10%, tetapi Tuhan memberikan 90% kepada manusia. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bersama supaya kita menjadi gembala untuk menjaga domba dan memberi makan domba. Dalam hal ini hanya banyak tantangan, rintangan pasti sebagai gembala, tetapi ingatlah, Tuhanlah gembala yang baik, yang sudah mengalahkan segala tantangan itu dan memperlengkapi kita dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Penyertaan Tuhan sampai akhir zaman, penyertaan Tuhan sampai selamanya kepada pelayan Tuhan. Saya mengingat janji pelayanan saya, apakah percaya kepada Yesus? Saya jawab percaya. Untuk apa menjadi pendeta? Saya jawab untuk membawa jiwa baru kepada Tuhan. Begitu juga setiap pelayan, apakah kaum rohaniawan atau apakah sebagai warga gereja, menjawab setia, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Maka lakukan pengakuan komitmenmu, sesuaikan perkataan
ada tantangan dari teman seprofesimu, atau mungkin ada tantangan dari jemaat Tuhan, ada tantangan dari keluarga, tetapi ingatlah engkau berkomitmen, engkau berjanji kepada Tuhan, maka Tuhan menyertaimu, Tuhan memperlengkapimu, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepadamu. Lakukan tugas pelayanan dengan baik, maka lebih dari yang kau pikirkan, lebih dari yang kau doakan, Tuhan memberikan kepadamu pada waktu Tuhan. Saya mau nyatakan semuanya adalah waktu Tuhan, indah menurut Tuhan, indah pada waktu Tuhan. Untuk itu tetaplah bersabar, untuk itu tetaplah kuat, untuk itu tetaplah tekun sampai Tuhan menyatakan kehendaknya kepadamu. Bawalah jiwa baru kepada Tuhan, tinggalkan profesi yang mengganggu pelayananmu, tetapi lakukan pelayananmu yang menyenangkan hati Tuhan. Kerjakan profesimu dengan hati, di sana pun engkau bisa menyenangkan hati Tuhan. Berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang memberkati kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang memberikan berkat lebih dari yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih untuk panggilan pelayanan Tuhan selalu memperlengkapi kami, dan biarlah pelayanan kami, hidup kami indah dan berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami Bapa, dengar kabulkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.